Banyak murid sedang duduk di tempat latihan klan Qin dengan kaki bersilang. Mereka tenggelam dalam kultivasi sambil menyerap ki surga dan bumi dengan roh bela diri mereka mengambang di belakang mereka. Insiden yang terjadi di aula konferensi belum diberitahukan kepada para murid. Namun, seorang murid yang mengenakan jubah mewah dan wajah sombong tiba-tiba berbicara, "Hei, dengarkan. Apakah Anda tahu apa yang baru saja terjadi di klan?" Kata-kata murid itu segera menarik perhatian orang banyak. Salah satu dari mereka berseru, "Saudara Qin Hai, ada apa? Cepat dan beritahu kami." Petik 2. Murid-murid lain juga memasang ekspresi antisipasi di wajah mereka. Murid dengan nama Qin Hai telah membangunkan martial spirit kelas 4 Huang, dan dianggap sebagai murid jenius kedua setelah Qin Changkong. Oleh karena itu, ia dapat memperoleh berita yang sebagian besar murid tidak tahu. Kebanggaan di wajah Qin Hai semakin kuat setelah melihat reaksi orang banyak, yang kemudian melemparkan granat ke kerumunan. Saudara Qin Changkong berencana untuk merebut Patriark Qin Tian kita di pertemuan klan. Semua orang tercengang mendengar kata-kata itu. Qin Changkong berencana untuk merebut Patriark. Betapa beraninya itu. Namun, para murid segera mengumpulkan pikiran mereka dan menjadi bersemangat bukannya menunjukkan kemarahan. Hahaha, itu sama sekali bukan kejutan. Itulah yang dia dapatkan karena mengalokasikan 500 pil tempering tubuh untuk putranya yang sampah. Petik 2. Saya setuju, apa hak Qin Nan harus diberi pil sebanyak itu? Dia tidak berhak menjadi patriark kita setelah melakukan hal seperti itu untuk putranya yang sampah. Haha, saudara Qin Changkong melakukan hal yang benar. Petik 2, petik 2. Para murid mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa saat sebelumnya, setelah mengetahui bahwa Qin Tian telah mengalokasikan 500 pil tempering tubuh ke Qin Nan, para murid sangat iri padanya, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa karena mereka diintimidasi oleh otoritas Qin Tian. Oleh karena itu, mereka merasa sangat senang mengetahui apa yang direncanakan Qin Changkong. Qin Hai sangat puas setelah melihat reaksi orang banyak. Sebelum dia melanjutkan untuk mengejutkan mereka, tidak mungkin Qin Tian dapat mempertahankan posisinya sebagai patriark. Saudara Qin Changkong telah dipilih sebagai murid dari Sekte Roh Mistik, dan dalam waktu 5 hari, Sekte Roh Mistik akan berada di sini untuk merekrutnya secara resmi. Setelah ini, kerumunan itu dibuat kagum saat mereka saling menatap dengan mata terbuka lebar. Qin Changkong telah dipilih sebagai murid dari Sekte Roh Mistik. Tak perlu dikatakan bahwa mereka semua tahu tentang keberadaan Sekte Roh Mistik. Bergabung dengan Sekte Roh Mistik selalu menjadi impian setiap murid. Akibatnya, mata para murid dipenuhi dengan rasa hormat yang besar terhadap Qin Changkong. Qin Changkong bukan lagi seseorang yang bisa mereka lewati. Qin Hai tertawa sebelum wajahnya menjadi jijik saat sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Dia berbicara dengan nada sombong, setelah Qin Tian kehilangan posisinya sebagai patriark, nasib Qin Nan akan hancur juga. Hahaha. Semua orang mulai tertawa juga. Apakah Qin Nan masih menjadi perhatian mereka sekarang? Dia hanya sepotong sampah dengan roh bela diri peringkat Huang kelas 1. Jika bukan karena identitasnya sebagai jenius teratas kota Linsui di masa lalu, atau sebagai putra patriark, mereka tidak akan membuang waktu untuknya. Namun, sosok lain bergegas ke tempat latihan pada saat itu sambil berkata, sesuatu yang aneh baru saja terjadi. Semua orang menatap ke arahnya pada saat yang sama, termasuk Qin Hai, yang berkata dengan nada mengejek, ada apa? Apakah Anda mengacu pada Qin Tian yang dirampas? Haha, kita sudah mengetahui beritanya. Yang lain tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Orang yang baru saja tiba segera mengambil napas dalam-dalam setelah mendengar tawa mereka, yang menyebabkan wajahnya memerah. Sebelum dia berkata, saya mendapat berita terbaru. Qin Nan menyela pertemuan dengan masuk ke aula konferensi. Kultivasinya telah mencapai peringkat ke alam tempering tubuh lapisan keempat setelah memperoleh beberapa pertemuan yang beruntung di pegunungan Longhu. Dia kemudian berduel melawan Qin Changkong,
dan mengalahkan serangan terkuat Qin Changkong dengan satu gerakan. Bang! Para murid merasa pikiran mereka akan meledak setelah mendengar ini. Qin Nan, tempat sampah, telah naik peringkat ke alam tempering tubuh lapisan keempat setelah memperoleh beberapa pertemuan yang beruntung. Dia telah berhasil mengalahkan serangan terkuat Qin Changkong dengan satu gerakan. Bagaimana potongan sampah itu tiba-tiba menakutkan. Ini, Qin Hai terdiam di tempat. Sosoknya bergidik hebat ketika dia mengingat ejekan yang dia ucapkan beberapa saat yang lalu. Selain dia, para murid juga sedikit gemetar. Jadi bagaimana jika Qin Nan hanya memiliki roh bela diri peringkat Huang kelas 1? Kultivasinya telah mencapai alam tempering tubuh lapisan keempat, dan dia telah berhasil menandingi kekuatan Qin Changkong. Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan melawannya? Benar-benar mustahil. Para murid di tempat latihan dibuat kagum oleh berita yang tiba-tiba itu. Insiden yang terjadi di aula konferensi segera diketahui oleh seluruh klan Qin dan kota Lin Sui. Kali ini, semua orang tercengang. Qin Nan telah mengalahkan Qin Changkong dengan satu gerakan, apakah mereka masih membicarakan Qin Nan yang sama? Namun, banyak yang segera mengabaikan dampak berita tersebut. Bagaimanapun, Qin Nan hanya memiliki roh bela diri peringkat Huang kelas 1, meninggalkannya dengan masa depan yang suram. Dia hanya mengandalkan pertemuan beruntung yang dia temukan di pegunungan Longhu. Apakah dia akan hanya mengandalkan pertemuan yang beruntung ini? Di sisi lain, Qin Changkong masih jenius dengan martial spirit kelas 5 Huang. Meskipun dia telah dikalahkan kali ini, dia masih memiliki masa depan yang cerah. Sementara itu, di kediaman mewah di klan Qin. Aku akan membunuhnya. Aku harus membunuhnya. Mata Qin Changkong memerah saat dia dikelilingi oleh aura pembunuh. Sampah itu berhasil mengalahkanku. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Qin tiba melirik Qin Changkong dan menggelengkan kepalanya. Hatinya juga dipenuhi dengan amarah yang besar. Qin Nan telah mengganggu rencana mereka. Tidak hanya dia tidak bisa menjadi patriark, putranya juga kalah dalam duel, melahirkan bayangan di dalam dirinya yang akan menghambat pertumbuhannya. Tenang, Qin tiba menahan amarah di dalam dirinya sambil berbicara dengan nada dingin. Penatua Bai Heng dari Sekte Roh Mistik akan tiba dalam 5 hari. Setelah dia merekrut Anda sebagai murid, kami akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Qin Nan dan Qin Tian akan hancur. Benar-benar, ketika Penatua Bai Heng datang, saya akan membuat mereka membayar. Mata Qin Changkong berkedip dengan ganas. Sementara itu, di sisi lain kota Lin Sui, di dalam ruang rahasia di dalam klan Fang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Penatua Bai Heng untuk tiba? Yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang duduk di tengah ruangan, yang mengenakan jas putih yang terbuat dari kulit harimau. Dia memiliki fisik yang besar, yang memberinya penampilan angkuh. Pria parubaya ini tidak lain adalah patriark klan Fang, Fang Li. Dalam 3 hari, seorang pemuda yang berdiri di depan Fang Li berkata sambil tersenyum, Penatua Bai Heng telah memberitahu klan Qin bahwa dia akan tiba dalam 5 hari. Kami akan punya banyak waktu untuk bersiap dalam 2 hari tambahan. Mata Fang Li berkedip dengan kejam, baiklah. Saya ingin melihat bagaimana klan Qin akan menyelamatkan diri mereka sendiri kali ini. Pemuda itu sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Ayah, aku masih tidak mengerti apa maksud dari rencana ini. Mengapa kita khawatir tentang klan Qin? Yang disebut jenius dari klan mereka, Qin Changkong, hanyalah sampah di hadapanku. Dia sama sekali bukan ancaman. Pemuda itu tidak lain adalah putra Fang Li dan saudara laki-laki Fang Sui, Fang Rulong. Fang Li menggelengkan kepalanya dan menjawab, masih ada lagi. Beberapa murid dari klan mereka memiliki roh bela diri peringkat 4 atau 5 kelas Huang, memberi mereka potensi besar untuk tumbuh di masa depan. Tujuan kami adalah untuk melenyapkan klan Qin, tanpa meninggalkan kemungkinan ancaman apapun. Petik 2. Fang Rulong tidak mengatakan apa-apa.
Nafsu akan darah yang terlihat dari matanya adalah tanda yang jelas bahwa dia tidak menganggap serius kata-kata Fang Li. Fang Li tiba-tiba memikirkan sesuatu saat dia berbicara, saya diberitahu bahwa Qin Nan telah mengalahkan Qin Changkong. Fang Rulong tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Menurutnya, Qin Nan tidak cukup layak untuk dianggap sebagai lawan. Meskipun Qin Nan dulunya adalah lawan terbesar Fang Rulong ketika dia dianggap sebagai jenius teratas kota Linsui, dia hanyalah semut baginya sekarang. Fang Li menggelengkan kepalanya seolah-olah dia menyalahkan dirinya sendiri karena menyebut nama Qin Nan. Sebelum dia bertanya, ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar berita tentang saudara perempuanmu? Fang Rulong menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Kakak perempuannya juga tidak cukup penting untuk dia diskusikan. Fang Li mengeluarkan harum sebelum dia membentak, Fang Shui ini menjadi terlalu nakal. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Manfaatkan waktu Anda untuk berkultivasi. Dan jika Anda membutuhkan sumber daya, beritahu saya. Petik 2. Setelah meninggalkan aula konferensi, Qin Nan dan Qin Tian menuju ke kediaman Patriark. Begitu mereka memasuki kediaman, Tai San, yang telah menunggu kepulangan mereka, langsung bertanya, kakak, bagaimana? Qin Tian tersenyum, Tai San, aku punya anak yang baik. Jika bukan karena Qin Nan, saya khawatir hasilnya akan lebih buruk dari yang diharapkan. Meskipun Qin Tian tidak begitu peduli dengan hasilnya, dia tidak bisa menahan perasaan lega ketika memikirkannya. Tai San menghela nafas lega sebelum dia melirik Qin Nan dengan wajah memerah. Tuan muda, maaf karena terlalu keras padamu. Saya harap Anda tidak keberatan dengan apa yang saya katakan. Petik 2. Tidak apa-apa Paman San, kamu hanya mengkhawatirkan ayahku. Qin Nan tersenyum tenang. Qin Nan selalu menghormati Tai San, jadi dia tidak terganggu ketika Tai San memarahinya. Saat itu, Qin Tian sepertinya mengingat sesuatu saat dia melirik Qin Nan dengan tatapan serius. Naner, meskipun Qin tiba tidak mendapatkan apa yang dia inginkan kali ini, situasinya masih tidak terlihat bagus untuk kita. Dalam 5 hari, Sekte Roh Mistik akan berada di sini untuk merekrut Qin Changkong, dan tidak mungkin saya dapat mempertahankan peran saya sebagai Patriark. Petik 2. Setelah jeda singkat, Qin Tian melanjutkan, sekarang kamu telah menyinggung mereka, mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Daripada menunggu mereka membalas dendam, kamu harus kembali ke kamarmu dan mengemasi barang-barangmu, dan kita akan meninggalkan klan. Tai San memasang tatapan tegas setelah mendengar kata-kata itu dan menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia setuju dengan saran Qin Tian. Meskipun Qin Nan memiliki peringkat ke alam tempering tubuh lapisan keempat dan memahami dasar-dasar satu dengan pedang, roh bela dirinya hanya peringkat Huang kelas 1, dengan demikian tidak mungkin baginya untuk direkrut sebagai murid dari Sekte Roh Mistik. Sebuah sekte yang tangguh seperti Sekte Roh Mistik memberikan penekanan besar pada peringkat roh bela diri. Qin Nan menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, ayah, aku tidak akan pergi. Jika kita pergi sekarang, aku akan menyimpan dendam selama sisa hidupku. Jangan khawatir, ayah, Paman San, aku bisa mengatasinya. Petik 2. Qin Tian dan Tai San bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar ini, dan tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir dalam keadaan seperti itu? Namun, setelah mengingat kepribadian Qin Nan, mereka berdua menggelengkan kepala, karena tidak ada gunanya bagi mereka untuk menasihatinya. Tidak hanya itu, insting Qin Tian memberitahunya bahwa putranya memiliki beberapa kartu truf yang menakutkan di lengan bajunya. Alasannya karena Qin Nan tidak pernah menjadi orang yang bertindak berdasarkan dorongan hati. Qin Nan melirik mereka dan merenung sejenak. Dia memutuskan untuk tidak memberitahu mereka tentang Fang Rulong. Awalnya, setelah Tai San memberitahunya bahwa Qin tiba berencana untuk merebut ayahnya, dia akan melepaskan martial spiritnya untuk membalikkan keadaan. Namun, setelah mengetahui bahwa Qin Changkong telah dipilih sebagai murid dari Sekte Roh Mistik, Qin Nan segera menarik rencananya untuk mengungkapkan roh pertempuran divinenya.
Qin Nan segera memikirkan Fang Rulong. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan karena klan Fang belum mengungkapkan berita tentang Fang Rulong membangkitkan roh bela diri peringkat 6 Huang. Untuk apa mereka menyembunyikannya? Oleh karena itu, Qin Nan samar-samar dapat mengatakan bahwa klan Fang merencanakan sesuatu yang besar selama pemilihan sekte roh mistik dalam waktu 5 hari. Adapun alasan dibalik tidak memberitahu Qin Tian dan Tai San, Qin Nan tidak ingin mereka terlalu khawatir. Selain itu, bahkan jika klan Fang merencanakan konspirasi, itu tidak masalah sama sekali. Kartu truf Qin Nan adalah Divine Battle Spirit-nya, yang memiliki peringkat hingga peringkat ke-7 kelas Huang. Seperti yang dikatakan Qin Nan kepada Fang Shui, dia tidak pernah takut pada Fang Rulong. Dengan pemikiran ini, Qin Nan mampu menenangkan pikirannya. Dia kembali ke kediamannya setelah memberitahu Qin Tian dan Tai San. Sesuatu yang menarik terjadi ketika dia dalam perjalanan kembali ke kediamannya. Para pelayan dan murid klan mengambil inisiatif untuk menyambutnya dengan cara menjilat. Qin Nan tersenyum. Tampaknya berita tentang kejadian di aula konferensi telah diketahui oleh para pelayan dan murid ini. Namun, itu tidak mengganggu Qin Nan sama sekali. Sudah terlambat bagi orang-orang ini untuk menyesali tindakan mereka yang mengejeknya dan memandang rendah dirinya. Begitu Qin Nan tiba di kediamannya, dia langsung masuk dan mengeluarkan lebih dari 10 toples batu giok, sebelum mengosongkannya menjadi satu tumpukan pil tempering tubuh di depannya, menyebabkan tempat itu dipenuhi dengan qi yang melimpah. Ini total 500 pil tempering tubuh. Saya tidak tahu berapa banyak peringkat yang akan ditingkatkan oleh roh pertempuran Divine. Petik 2. Qin Nan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Menurut pengalamannya sebelumnya, 10 body tempering pills telah berhasil menaikkan level Divine Battle Spirit-nya. Apakah itu berarti bahwa 500 pil tempering tubuh ini akan memungkinkan roh pertempuran Divine-nya naik ke peringkat roh bela diri peringkat Tian yang legendaris? Karena itu, Qin Nan jelas tahu bahwa dia hanya melebih-lebihkan. Dia akan puas jika bisa naik ke peringkat Xuan. Setelah menarik pikirannya, Qin Nan duduk dengan kaki disilangkan. 7 sinar kuning dipancarkan dari punggungnya, bersama dengan sosok manusia ilusi dari roh pertempuran Divine yang berdiri di udara di belakangnya. Aura yang dipancarkannya sangat angkuh seperti biasanya. Setelah roh pertempuran Divine dilepaskan, Qin Nan segera mengulurkan tangannya dan memasukkan pil tempering tubuh ke dalam mulutnya. Sama seperti sebelumnya, begitu pil tempering tubuh memasuki tubuhnya, roh pertempuran Divine akan melepaskan kekuatan untuk sepenuhnya menyerap energi pil. 1, 4, 7, 9. Ketika dia mengambil pil tempering tubuh ke-10, dia dengan gugup melahapnya dengan langkah lambat dan dengan hati-hati mengamati reaksi roh pertempuran Divine. 1 napas, 30 napas. Setelah beberapa saat, Qin Nan sedikit kecewa saat dia memasang senyum masam di wajahnya. Hal-hal tidak semudah yang dia pikirkan, melahap 10 pil tempering tubuh tidak cukup bagi roh pertempuran Divine untuk naik peringkat. Mari kita coba lagi dan lihat berapa banyak pil yang sebenarnya dibutuhkan. Qin Nan segera menenangkan pikirannya. Dia masih yakin dengan kemampuan martial spirit-nya untuk naik peringkat. Dia terus melahap pil satu persatu. Namun, hasilnya menyebabkan hatinya tenggelam ke dasar. 30 pil, 80 pil, 170 pil, 350 pil. Setelah mengkonsumsi 490 pil, roh pertempuran Divine di belakangnya tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Energi pil telah benar-benar lenyap, seperti batu yang tenggelam ke dasar lautan. Sepertinya, memang tidak semudah itu. Senyum masam di wajahnya semakin tebal, tetapi dia segera menyesuaikan pikirannya. Itu cukup menentang hukum sehingga roh pertempuran Divine dapat naik peringkat dengan pil, jadi dia tidak boleh terlalu serakah. Hanya 10 pil yang tersisa. Aku akan melahap mereka sekaligus, dan melihat apakah martial spiritku bisa naik peringkat.
Qin Nan mengatupkan giginya dan meraih 10 pil tempering tubuh yang tersisa dengan tangannya, sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Kali ini, dia tidak kecewa. Saat roh pertempuran Divine selesai menyerap energi pil, roh pertempuran Divine tiba-tiba bergidik. Setelah ini, sinar kuning dipancarkan darinya, menyebabkan auranya tumbuh secara signifikan lebih kuat dan lebih angkuh. Setelah melahap 500 pil tempering tubuh, roh pertempuran Divine akhirnya naik ke peringkat Huang kelas 8. Namun, itu bukan akhir dari itu. Sementara Qin Nan tenggelam dalam kegembiraan yang luar biasa, garis besar mata roh pertempuran Divine secara bertahap menjadi lebih jelas, menyebabkan mereka menjadi lebih jelas dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Seolah-olah sosok ilusi dari Divine Battle Spirit perlahan membuka matanya. Ini, wajah Qin Nan dipenuhi dengan keheranan. Dia bisa merasakan bahwa ketika roh pertempuran Divine-nya mengalami perubahan, matanya sendiri juga terasa berbeda. Sebelumnya, setelah peringkat ke alam tempering tubuh lapisan keempat, penglihatannya telah meningkat pesat. Namun, penglihatannya sekarang 10 kali lebih baik dari sebelumnya. Qin Nan bisa dengan jelas melihat semuanya dalam jarak 10 meter. Dia bahkan bisa melihat melalui kolam meskipun berlumpur. Apakah penglihatan saya membaik lagi? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Dia segera menghubungkannya dengan perubahan mata Divine Battle Spirit, menyebabkan dia tercengang. Ketika garis mata Divine Battle Spirit menjadi jelas, penglihatannya telah membaik. Apakah itu berarti bahwa peningkatan peringkat dari roh pertempuran Divine juga dapat meningkatkan dagingnya dan memberinya kemampuan baru? Terkesiap, sepertinya peringkat melalui pil bukan satu-satunya kemampuan yang dimilikinya. Saya khawatir peningkatan mendadak dalam pemahaman saya sebelumnya saat mempelajari seni pedang Thunder Crash juga terkait dengan roh pertempuran Divine. Dan sekarang dengan perubahan baru pada daging saya, roh pertempuran Divine ini benar-benar menakutkan. Qin Nan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, tetapi gagal menenangkan pikirannya. Sementara itu, pikiran lain muncul di benaknya. Dengan roh pertempuran Divine yang begitu menakutkan, seberapa cerah masa depannya. Saat itu, Qin Nan merasa dirinya bodoh. Dari pemahamannya, seorang kaisar bela diri adalah kehadiran terkuat yang dia sadari. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Roh pertempuran Divine, tidak ada yang dia tidak lawan dan tidak ada yang dia tidak menangkan. Qin Nan mengingat kalimat yang bergema di benaknya sebelumnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah ini, dia segera mengambil keputusan saat matanya berkedip, dengan martial spirit yang luar biasa, masa depanku tidak terbayangkan. Saya akan bergabung dengan sekte roh mistik, karena itulah satu-satunya cara saya dapat mempelajari lebih banyak tentang dunia ini, untuk memperluas pengetahuan saya, dan kemudian, saya akan mengalahkan setiap lawan. Saat itu, keinginan Qin Nan untuk mengejar jalur kultivasi diperkuat mengikuti perubahan langkah dari roh pertempuran Divine.